Tuhan, dalam ketenangan dan damai-Mu, biarkan kami duduk di kaki Tuhan. Dan kami semua mendapat sesuatu dari firman-Mu. Biarkan kami seperti Maria yang tenang, menikmati aliran kehidupan daripada roh-Mu dan firman-Mu, dan itu yang membuat kami makin melekat dengan Engkau, ya Tuhan. Jadikan kami bukan hanya pendengar, tapi semua kami menjadi pelaku firman. Karena itu kami akan bertindak sebagai orang yang bijaksana, membangun rumah di atas batu karang, waktu kami mendengar firman dan melakukannya. Urapi kami dengan roh hikmat, wahyu, dan pengertian, supaya kami boleh memahami setiap perkataan Tuhan. Sebab kalau Engkau tidak menjelaskan sendiri, tidak ada orang yang bisa memahaminya. Tapi kami tahu Engkau akan berbicara langsung kepada anak-anak-Mu, dan itu yang kami bawa dalam hidup kami, dan akan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan untuk kemuliaan Yesus yang luar biasa, semua kita berkata, amin. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Amen. Saya mau mengajak kita belajar lebih jauh dari firman Tuhan. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 13. Yohanes 13 pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Judulnya Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Di ayat 7 Tuhan berkata begini, saya mau ulang lagi. Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Dalam hal-hal rohani memang betul bahwa banyak hal yang Tuhan kerjakan tidak otomatis kita bisa langsung mengetahuinya. Seringkali membutuhkan waktu beberapa saat untuk kita bisa melihat buah daripada segala sesuatunya. Makanya Tuhan berkata, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang. Nah, kalau tidak tahu sekarang, bukan berarti itu sesuatu yang harus engkau buang atau engkau abaikan. Dia berkata, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Ada banyak hal rohani yang sekarang ini orang percaya tidak bisa mengerti. Jadi kalau tidak bisa mengerti, yang pertama Anda harus buat, simpan dulu dalam hati. Jangan cepat mengatakan, oh aku nggak tahu, jadi aku buang. Oh aku nggak tahu, berarti ini tidak benar. No, jangan begitu saudara, karena ada terlalu banyak hal yang Tuhan mau katakan dan kita tidak mengertinya. Contohnya seperti Maria, beberapa kali dia mendengar pernyataan Tuhan atau lewat orang lain, dia berkata dia tidak mengerti, tapi Alkitab berkata Maria menyimpan itu di dalam hatinya. Jadi ada begitu banyak hal sebetulnya yang Tuhan berikan, yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan katakan, yang kita tidak bisa langsung memahaminya. Nah, kalau tidak dipahami, jangan dibuang. Karena itu engkau harus simpan dalam hatimu. Dibutuhkan beberapa saat untuk saudara bisa mengerti. Saya beri contoh misalnya, beberapa minggu yang lalu ada seorang saudara datang kepada saya. Nah, saya yakin maksudnya akan
baik sekali. Dia agak sedikit tidak sejahtera ketika saya cerita mimpi yang saya terima. Dalam mimpi itu saya didatangin Tuhan Yesus, dia pegang tangan saya, kalau Anda masih ingat saya pernah cerita itu, dan Tuhan panggil saya satu kata dalam bahasa Inggris, dia berkata son, dia berkata anakku, dan saudara kita ini berkata, Pak, tidak mungkin, itu pasti bukan Yesus. Yesus kok manggil kita anakku, itu nggak mungkin. Karena kalau dia manggil kita mestinya saudaraku karena dia yang sulung, atau sahabatku, atau muridku, atau panggil nama. Dia panggil kita anak tidak mungkin, Pak. Dia bukan bapak kita. Nah, memang saya tidak sempat menjelaskan karena hari itu yang tamu yang harus ketemu saya banyak. Saya hanya berkata, Pak, Bapak baca lagi Alkitab. Lalu Bapak ngalami dengan Tuhan, Bapak akan tahu. Tapi mungkin hari ini saya berikan sedikit penjelasan. Kalau Anda lihat di pasal yang sama, ayat yang ke-33, ini dia ngomong kepada para muridnya loh. Dia berkata, hai siapa? Anak-anakku. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Tapi memang seringkali hal-hal rohani tidak langsung seketika kita bisa memahaminya. Kalau Anda cek nanti di rumah Anda boleh lihat, di pasal 21 dalam Yohanes yang sama, ketika Yesus bangkit, murid-muridnya lagi tangkap ikan dan tidak dapat ikan, dia teriak, anak-anak, adakah lauk pauk padamu? Dipanggilnya anak-anak. Jadi beberapa kali kita melihat, Yesus panggil para muridnya itu anak-anakku atau anak-anak. Jadi, tapi kan kadang-kadang kita ini waktu membaca, kalau belum dibuka Tuhan, itu kita nggak bisa paham. Padahal kita masing-masing itu punya dasar pengertian yang berbeda-beda seringkali, oleh karena satu pengertian tertentu yang kita tangkap. Lalu pengertian itu kadang-kadang merugikan, karena tidak dibiarkan berkembang mengikuti apa yang Tuhan mau bawa dalam kehidupan kita. Itu contohnya. Nah, belum lagi hal-hal yang lain. Masih di Alkitab dicari ada saja, kita seringkali akan confuse dengan satu dua hal. Apalagi kalau di Alkitab susah dicarinya pengalaman-pengalaman seperti itu. Jadi ada banyak hal yang sebetulnya Tuhan kerjakan buat kita, tetapi kita belum mengertinya sekarang. Tapi kelak kita akan mengerti. Jadi lebih baik kita memberikan waktu untuk apa yang Dia berikan itu bertumbuh dalam kehidupan kita dan mengeluarkan buahnya. Sebab segala sesuatu itu tidak diuji daripada perbantahan kita tentang ayat, tapi semuanya diuji dari buahnya kamu akan tahu. Itu saja, dari buahnya kamu akan tahu. Teruskan lagi ya. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Memang ada orang yang sukanya dari ekstrim ke ekstrim. Dari yang jangan, malah gerayak, bahasa Jawanya, geragasnya luar biasa. Kalau gitu, jangan kaki, tangan, kepala, mandiin gua dong. Menjijikkan sekali dong kalau begitu. Dan ini selalu begitu. Dalam dunia kita selalu begitu. Orang itu bergerak dari ekstrim ke ekstrim. Saya beri contoh gini. Kalau ada orang diminta bersaksi, ayo bersaksi. Dia bilang, wah aku nggak pernah, aku nggak bisa, ayo aku nggak pernah. Ayo dong bersaksi. Ya dah didorong-dorong toh. Setelah maju ke mimbar, take off kan kesaksiannya, tidak pernah bisa landing. Sejam muter-muter, nggak bisa berhenti. Tambah orang tepuk tangan, tambah semangat, lupa waktunya cuma 15 menit. Dia habiskan 60 menit. Loh, katanya nggak bisa bersaksi. Ya ternyata setelah take off, nggak bisa turun saya. Kapan harus berhenti? Dia bingung, dia muter, lebih daripada pengkhotbahnya. Itu manusia biasa begitu. Dan Petrus juga mengalami hal yang sama. Tapi itu bukan yang Tuhan mau sebetulnya. Nah, Petrus dari dulu juga sudah mengalami seperti itu. Ayat 10, kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Yang dia maksudkan tidak semua, artinya ada di antara mereka yang kelak akan mengkhianati Yesus. Siapa itu? Yudas Iskariot. Ayat 11, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia.
Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, perhatikan ini, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Nah, ini merupakan pelajaran yang sangat-sangat berarti buat semua kita. Buat saya, ini merupakan pelajaran penghambaan yang luar biasa. Walaupun dibayarnya cukup mahal, tapi ini merupakan pelajaran penghambaan sekaligus peringatan buat setiap kita. Karena dia berkata bahwa seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya, dan dikatakan, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Nah, kalau Anda perhatikan dalam peristiwa ini, Yesus sedang menunjukkan dirinya sebagai seorang hamba. Dia mengikat pinggangnya, dia melepaskan jubahnya, dan dia mengikat pinggangnya dengan handuk, dengan kain, yang dipakai nanti untuk membersihkan kaki para murid yang akan dia basuh. Nah, ini peristiwa sebetulnya bentuk lain daripada yang kita alami minggu yang lalu sebenarnya. Ada banyak orang kaget dan surprise dengan apa yang terjadi, oleh karena kita membandingkan dengan yang dialami kita. Dia menyatakan dirinya sebagai raja di tengah-tengah kita. Sehingga semua orang nyembah, semua sujud, merasakan hadirat Tuhan yang kuatnya luar biasa. Tidak ada gangguan setan, Tuhan kerja dahsyat sekali. Orang berkata luar biasa, Tuhan itu ajaib. Memang saya mengerti ada beberapa orang yang sempat berkata begini. Ada seorang pendeta gembala sedang berkata, dia bertanya, apakah mungkin Tuhan itu menyatakan dirinya? Bukankah Yesus itu harus di surga sampai pemulihan segala sesuatu, kata firman. Jadi mana mungkin Tuhan itu kok muncul di dunia ini? Memang mungkin beliau lupa bahwa Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus di jalan ke Damsyik. Dan kalau Anda baca di Kisah Rasul, ternyata Yesus ngomong begini, aku menampakkan diri kepadamu. Dan itu Yesus. Jadi itu bisa terjadi, tapi memang bukan seperti yang dijanjikan Tuhan untuk membawa kita mengangkat pulang ke rumah Bapa kelak bersama-sama. Itu peristiwa yang berbeda. Jadi memungkinkan sekali orang itu mendapatkan kunjungan Tuhan pada saat-saat tertentu, tapi tidak berlaku untuk orang pada umumnya. Tapi Tuhan pilih siapa yang dia mau datangi dengan tujuan ilahinya. Jadi itu bukan hal yang terlalu bermasalah kalau kita mau meneliti akan firman ini. Nah, tetapi ketika dia menampakkan dirinya sebagai hamba. Nah, perhatikan begini. Kita tidak boleh lebih tinggi daripada dia. Kalau dia muncul sebagai raja dalam kehidupan kita, kita semua pasti akan lebih rendah dari dia. Tapi ini repotnya. Nah, kalau dia muncul sebagai hamba, apakah kita bisa juga punya hati seorang hamba? Ini yang repot, saudara. Ini yang repot. Saya beri contoh paling gampang begini. Kalau presiden kita datang resmi acara kenegaraan, itu lebih gampang.
Protokolnya jelas semua, yang ngawal siapa jelas, semua orang akan tahu jam berapa sampai jam berapa. Ada aturannya, semuanya malah enak, jelas. Tapi ada kalanya, presiden kita mungkin akan mengadakan sidak. Ya toh? Suatu kunjungan yang mendadak. Atau mungkin dia akan inkognito, akan nyamar. Wah itu kelabaan tuh. Dia nyamar sebagai apa? Lalu pengawalnya harus menyesuaikan diri. Tidak mungkin pengawalnya pakai baju militer dengan semua pangkatnya. Kalau beliau misalnya mau nyamar sebagai warga biasa, datang di kelurahan misalnya, mungkin dia pasang kumis sedikit beliau supaya nggak ketahuan. Tapi pengawalnya harus menyesuaikan dengan keadaan pemimpinnya. Betul nggak saudara? Nah hal yang sama dengan Tuhan kita. Memang benar sebagian besar kalau kita membaca hidup Tuhan Yesus, yang muncul dalam dirinya adalah hati seorang hamba. Dan puncaknya diantaranya adalah ketika dia membasuh kaki murid-muridnya. Karena di perjanjian lama, tradisi Yahudi itu merupakan pekerjaan seorang jongos, pekerjaan seorang kacung, pekerjaan seorang budak yang membasuh kaki tuan rumah atau tamu yang berkunjung ke rumah itu. Dan Tuhan Yesus memposisikan dirinya untuk seperti itu, menaruh dirinya di tempat yang paling rendah. Nah ini yang repot, lalu kita sebagai apa posisinya? Kalau dia sudah merendahkan dirinya sampai istilahnya tiarap begitu, nah kita suruh apa? Kita jongkok aja, kita lebih tinggi dari dia. So minimal kita mesti apa? Tiarap seperti dia. Nah ini bagian yang paling berat. Iya kan? Kalau dia naik di tempat yang tinggi begini, Anda diam saja pun, dia lebih tinggi dari kita tidak lebih tinggi dari dia. Tapi kalau dia sudah tiarap, lah kita suruh ngapain? Ada orang berkata, ya gali kubur Pak, kita masuk ke dalam. Ya nggak perlu juga, minimal tidak melebihi. Lalu kita mesti apa? Seperti dia. Tiarapnya seperti dia. Sikap hati kita, pelayanan kita, semuanya mesti seperti dia. Kalau Tuhan sudah menelungkup begitu dan kita berdiri apalagi, waduh, itu yang berat. Dan Tuhan berkata, kalau aku seperti itu, engkau mengerti dan melakukannya, engkau berbahagia. Saya balik, kalau aku seperti itu, engkau tidak melakukannya, maka engkau tidak berbahagia. Nah ini loh saudara, sikap hati seorang hamba itu harus selalu muncul dan kita biarkan Tuhan didik kita supaya itu muncul dalam kehidupan kita. Terutama saya mau berkata, saudara-saudara yang gini ya, jadi hamba itu ada dua macam sebetulnya. Hamba yang betul-betul hamba, di rohani dan di jasmani dia itu hamba. Kalau kerja ya pangkatnya di bawah, dia pegawai. Dia nggak punya anak buah, dia nggak bisa merintah, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ada hamba-hamba yang diberi kedudukan yang lebih tinggi dari hamba-hamba yang kebanyakan. Dia bisa merintah, dia bisa ngatur, dan sebagainya. Ini dua hal. Yang paling berbahaya itu yang kedua. Kalau Anda punya anak buah, Anda bisa ngatur, Anda bisa mengarahkan orang. Tapi itu berbahayanya apa? Kalau sikap hati kita tidak sikap seorang hamba. Sikapnya seorang diktator, itu lebih gawat, saudara. Nah, dari mana kita mengerti itu? Coba buka dulu ya dalam Matius pasal yang ke-24. Nanti kita kembali kepada Yohanes 13. Lihat dulu di Matius pasal yang ke-24. Ada perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan. Ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-51. Matius 24 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-51. Matius 24, 45. Judulnya perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk ngapain? Memberikan mereka makanan pada waktunya. Jadi ini orang yang punya tanggung jawab terhadap hamba-hamba yang lain. Ini bisa makanan jasmani, tapi juga terutama makanan rohani. Teruskan lagi. Berbahagialah hamba
yang didapati tuannya melakukan tugasnya ini ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas atas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ada hamba yang memang di bawah hamba yang lain, secara jasmani maupun secara rohani. Memang kalau yang di atas yang lain itu punya banyak privilege, punya banyak kehormatan diberi, karena dia bertugas memberi makan hamba-hamba yang lain yang di bawahnya. Ingat, itu bisa jasmani, bisa juga rohani. Tapi sekalipun dia mendapatkan kehormatan itu, sikap kita tidak boleh bosi. Ngerti? Sikap kita tidak boleh bahwa akulah tuannya sekarang. Lalu kita main pukul hamba yang lain dan pesta pora sendiri, mabok sendiri, dan itu akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya belajar, Anda bisa punya privilege begitu. Tetapi bahayanya adalah ketika kehormatan seperti itu diberikan, apakah sikap kita sebagai hamba tetap ada atau kita jadi orang yang berubah sikap? Dalam waktu-waktu mendatang, ketika berkat Tuhan akan dialirkan kuat dalam hidup setiap saudara, apakah kelak itu akan membuat sikapmu berubah? Atau kita bisa berkata, tetap aku ini harus punya hati dan sikap seorang hamba. Dan ternyata ini penting, dan hari-hari ini, semua kita mesti minta kepada Roh Kudus, Tuhan ajari aku, supaya sikap hambaku ini, sikap penghambaan dalam diriku tidak hilang. Sekalipun kelak engkau memberkati aku luar biasa, engkau mengangkat aku, engkau meninggikan aku, engkau mempromosi hidupku, tapi biarkan sikap seorang hamba tidak hilang dalam hidupku. Karena dengan begitu gampang, itu bisa hilang. Seringkali sudah, waduh, emosinya keluar semua, orang dibentak-bentak, orang, waduh, itu ternyata, itu yang membuat sebetulnya celah lubang yang luar biasa. Coba kita lihat. Pasal 13 masih, ayat yang ke-27. Karena di situ ketika dia dengan 12 muridnya, ada Yudas dan ada iblis. Kok tahu Pak? Alkitab berkata begini, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia apa saudara? Kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Dari mana iblis kok bisa merasuk? Sudah ditungguin. Karena sebelumnya dia sudah bisikan rencana, kianati dia. Dan rupanya dia buka celah. Dia mau dengar itu. Nah, setan mengerti, Yudas ini mau dengar bisikan dia. Ditungguin saudara. Loh Pak, kok gak ditengking oleh Yesus? Ya, tanyalah kepada Yesus, kenapa gak begitu? Tapi kenyataannya dibiarkan terjadi. Dan waktu dia makan roti, Alkitab berkata, ia kerasukan iblis. Langsung dirasuk. Berarti apa? Memang terjadi peperangan rohani itu. Karena iblis sebetulnya nggak jenius banget, saudara. Dia tidak tahu rencana Tuhan. Dia tidak tahu bahwa Yesus harus mati dan bangkit lagi. Dia malah dimanfaatkan sebetulnya untuk Yesus itu mati dan bangkit lagi. Nah, waktu mati kerajaannya dihancurkan. Nah, ini bagian-bagian yang kita seringkali tidak mengerti. Tapi ini betul-betul peperangannya luar biasa. Luar biasa peperangannya. Dan kejadian ketika Tuhan sedang makan dengan para muridnya, Yudas yang terima roti dari Yesus, oleh karena sikapnya dan dia hatinya sudah mengkhianati Tuhan dan menentang Tuhan, walaupun dia diberi oleh tangan Yesus sendiri, malah ujungnya dia kerasukan. Nah, kalau kita naif, kita berkata, berarti Yesus itu kuasanya kuasa setan.
Buktinya, dia ngasih orang roti, orangnya kerasukan. Berarti kalau dia Yesus kan harusnya kepenuhan Roh Kudus. Nah, ngerti? Banyak hal yang kita ini sebetulnya tetap tidak bisa memahaminya. Jadi kalau kita ini hal rohani ya saudara ya, Anda gampang membuat kesimpulan, itu bahayanya. Anda kalau dengar hari ini misalnya, siapalah, Pak Sugi misalnya, memberikan roti ke pekerja di Holy Stadium. Pak, ini roti buat Bapak. Waktu dimakan, kerasukan orangnya. Orang berkata, Pak Sugi punya ilmu jahat. Pak Sugi ini ternyata bukan penuh dengan Roh Kudus, tapi dia itu penuh dengan roh yang lain. Buktinya ngasih roti kerasukan. Apakah Anda berani berkata, Yesus itu penuh dengan roh setan? Ayo. Buktinya dia ngasih roti orang kerasukan tuh. Jadi kan Anda tidak bisa mengatakan bahwa ini setan, ini Tuhan. Kalau kita seketika membaca, kita bisa berkata dengan frame manusia kita hari ini, oh ini pasti dari setan ini kuasanya. Jadi hal rohani itu seringkali tidak seketika Anda bisa mengerti. Seringkali membutuhkan waktu. Nah ketika butuh waktu itulah saat kita mengizinkan buahnya itu akan muncul seperti apa. Ada yang langsung orang berkata, bukan dari Tuhan, tengking hilang langsung. Tapi seringkali ada banyak hal juga yang tidak bisa dengan segera difahami. Karena Tuhan itu sebetulnya tidak mungkin difahami dengan kemampuan otak kita. Sampai nanti kita dipanggil pulang. Kenal dia seluruhnya tetap tidak bisa. Terlalu hebat untuk dikenal oleh kita dalam waktu yang terlalu singkat. Waktu kita hidup di dunia ini. Nah inilah bagian-bagian yang sebetulnya kita mesti waspada. Coba lihat dalam 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima. Ini ayat yang sangat terkenal sekali. Ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 atau pasal terakhir. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama ayat ini dengan suara nyaring. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi dia memang selalu cari celah sebetulnya. Terutama ada peristiwa-peristiwa di mana peperangan rohaninya intens sekali, kenceng sekali. Itu ada waktu di mana dia cari celah. Nah, celah-celah yang kita buka itu berbahaya. Dan makin lama, saya harus peringatkan saudara, peperangan rohani kita ini akan makin gila-gilaan. Tapi kalau kita dengan Tuhan, kemenangannya luar biasa. Ini hari-hari ini, kemenangan-kemenangan peperangan rohani kita, hasilnya itu cepat kelihatannya saudara. Tapi kalau kita ini bolong, Anda buat celah dengan emosi, dengan dosa, dengan segala macam, dengan ketidaktaatan, dengan segala yang Tuhan tidak mau, itu jadi celah. Makanya dalam MK saya mendorong mulai sekarang, ambil waktu saling mendoakan. Sebelum bubar MK-mu, saling mendoakan. Supaya Tuhan protek, bungkus dengan darah Yesus. Ini hari-hari peperangannya gila-gilaan dan luar biasa. Tapi kalau Anda bisa memahami, dan Anda bisa keluar sebagai pemenang, hasilnya akan nampak dengan sangat cepat sekali. Belajar tidak menghakimi, punya hati seorang hamba. Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi, ya kan? Yesus memberi roti kepada Yudas, dia kerasukan. Betul kan? Itu kan bukan soal siapa yang memberinya. Ada faktor-faktor lain secara rohani yang kita mesti mengerti. Tapi yang paling penting hari ini adalah, biarkan semua kita, ketika Tuhan angkat kita, memberkati kita dengan bagaimanapun juga caranya, belajar punya hati hamba. Karena itu yang Tuhan suka. Ingat, kita tidak lebih tinggi dari Tuhan kita. Kalau dia sudah terlungkup seperti itu, tidak ada cara lain. Sikap hati kita terhadap Tuhan dan satu dengan yang lain. Biarlah kita punya hati seorang hamba. Amin. Dan mari datang kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan yang maha baik. Dia Tuhan yang setia, dia Tuhan yang luar biasa. Naikkan pujian. Janjimu seperti fajar,
Janji Tuhan seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Dan cintanya itu seperti sungai yang mengalir. Dan sungguh luar biasa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Mari angkat tangan, berdiri sama-sama saudara. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, Ya Tuhan. dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ya Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ya Tuhan Yesus. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan lagi, ketika aku hadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Mari semua katakan sama-sama. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan
tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa saya lagi kasih. Oh yes, Lord. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saya digerakkan Tuhan. Kalau ada di antara saudara, saya tahu cukup banyak yang sedang menanti penggenapan janji Tuhan. Anda boleh angkat tangan, saya mau doakan saudara. Engkau tahu ada janji Tuhan disampaikan kepadamu, engkau sedang menantikan penggenapannya. Bapa, kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami terima janji-Mu yang ya dan amin. Firman berkata, Engkau bukan seperti manusia yang berdusta. Engkau Tuhan yang tidak pernah berdusta. Berikan anugerah kekuatan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami bisa dan terus mampu menantikan akan apa yang daripada-Mu. Biarkan iman itu makin berkembang dalam hidup kami. Iman kami memadai untuk kami bisa menerima apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Hamba berdoa Engkau pegang tangan kami Tuhan. Roh Kudus tuntun kami sampai pada penggenapan janji-Mu yang luar biasa. Kami tetap percaya dalam waktu yang tidak lama janji Tuhan akan tergenapi. Akan ada banyak orang di tengah-tengah kami akan mengalami promosi Tuhan yang luar biasa. Ya, Tuhan berkata ada banyak yang segera akan mengalami promosi yang dari Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati hidupmu jauh dari apa yang engkau duga sebelumnya. Dia membuktikan engkau Dia Tuhan yang sangat baik dan Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Berikan roh kesetiaan dalam hidup kami Tuhan, supaya kami boleh tinggal senantiasa dalam kehendak-Mu yang sempurna.